Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita puji Allah, alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kesimpulan kajian kita hari Sabtu yang lalu, yang pertama adalah setiap kali kita akan membaca Al-Quran, kita diperintah untuk beristiazah, mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Yang kedua, di dalam salat kita membaca isti'azah, yaitu auzubillah sebelum membaca Al-Fatihah. Karena dalam salat surat pertama yang kita baca atau ayat pertama yang kita baca adalah Al-Fatihah. Maka letaknya sebelum membaca Al-Fatihah setelah istiftah. Kesimpulan yang ketiga, setan itu akan terus selalu, tiada henti, tidak jemu-jemunya untuk menghambat, menghalangi, merintangi, membujuk, merayu, menggoda, menyesatkan, melincirkan dan menyimpangkan dengan berbagai macam cara agar hamba-hamba Allah terjauh daripada kebenaran, melenceng dari jalan yang lurus, dan itu kerja setan. Setan itu dibagi dua, ada yang berbangsa jin, ada yang berbangsa manusia. Jin-jin jahat, jin-jin durhaka, jin-jin kafir, jin-jin bangkang disebut dengan syaitan. Yang pakai mukena begitu juga manusia-manusia yang bangkang, yang durhaka, yang jahat juga disebut dengan syaitan. Siapa saja yang menghambat kita, yang merintang kita, yang menjauhkan kita, yang menyesatkan kita daripada kebenaran, namanya syaitan. Kesimpulan berikutnya, kenapa kita membaca isti'azah atau membaca auzubillah ketika akan membaca Al-Quran? Kenapa kita membaca auzubillah ketika akan baca Quran? Karena Al-Quran itu petunjuk. Agar kita dapat petunjuk, agar kita dapat tuntunan, agar kita dapat bimbingan, arahan di jalan yang lurus. Syaitan tidak mau kita berada di petunjuk, bahkan dia ingin menggelincirkan kita daripada petunjuk. Maka setiap kali kita akan baca Quran, dia berusaha untuk menghambat kita, menghalangi kita. Ini yang pakai mukena, hijau terung, sudah berapa kali lihat bermain-main.
hijau terung. Ya. Nah, pada malam hari ini kembali kita lanjutkan. Kita bacakan dulu sebuah riwayat bahwa setan itu dalam rangka usahanya untuk menjauhkan kita daripada kebenaran, memalingkan kita, menyesatkan kita, menggelincirkan kita, menghambat kita daripada kebenaran jalan yang lurus. Disebutkan dalam sebuah riwayat begini. Bahwa ma min rufqah, tidak satu kelompok pun, golongan pun atau kumpulan pun yang keluar ingin untuk salat, takhruju li zikri, yang keluar ingin untuk berzikir, takhruju li ayyi amalin khair, yang keluar untuk melaksanakan berbagai macam amalan kebajikan, illa jahaza ma'ahum, melainkan iblis bersama anak buahnya setan juga bersiap-siap dengan segala macam persiapannya untuk menghambat, untuk menghalangi orang berbuat. Jangan sampai berbuat ketaatan, jangan sampai salat, jangan sampai berzikir, jangan sampai mengerjakan amal saleh, jangan sampai ke ta'lim. Kalau duduk di ta'lim bikin gaduh, bikin ribut, itu usaha setan. Dia ingin menghambat orang, ingin merusak orang. Dalam kitab Ighathatul Lahfan, Ibnul Qayyim menyebutkan begini: ma min rufqatin takhruju ila Makkah illa jahaza ma'hum iblisu misla uddatihim. Siapapun yang hendak ingin berangkat ke Makkah, ke tanah suci, umrah kah atau haji kah, ketika dia bersiap-siap, berkemas-kemas, berbenah-benah untuk berangkat ke tanah suci, umrah atau haji, maka ketika itu pula iblis juga bersiap-siap, berkemas-kemas, berbenah-benah untuk pergi juga ke Makkah, tapi bukan untuk haji, bukan untuk umrah, untuk menghalangi, untuk menghambat, untuk merintangi jangan sampai orang umrah atau haji atau tidak selesai umrah dan haji. Nah, di sini pentingnya kita berlindung diri kepada Allah daripada syaitan. Jadi yang pertama, malam hari ini kita sebutkan bahwa setan itu tidak pernah penat, jemu, letih, bosan, lelah, pantang menyerah, tidak putus asa. Dia punya langkah-langkah, namanya khutwat syaitan, langkah-langkah setan. Dipahami oleh ulama, langkah itulah kiat-kiat strategi. Ada juga yang memahami langkah itu memang langkah, gagal di langkah ini dia cari langkah lain, gagal langkah ini cari langkah lain. Artinya dia tidak akan pernah berhenti sampai kita mati. Setan itu tujuannya satu, agar kita terjauh daripada kebenaran, menyimpang dari jalan yang lurus, sesat kita. Itu tujuannya. Jadi kalau sebentar ini kita sebutkan bahwa ketika orang bersiap-siap untuk salat, setan juga bersiap. Ketika kita bersiap-siap untuk zikir, setan juga bersiap.
Ketika kita bersiap-siap untuk ta'lim, untuk kajian malam ini juga dia bersiap-siap. Ketika orang mau siap-siap untuk melakukan amal saleh apapun, li ayyi amalin khairin, untuk melakukan amal kebaikan apapun, dia juga bersiap-siap. Untuk menggagalkan, menghambat, merintangi, agar orang jangan melakukan amal itu, atau minimal tidak sempurna, tidak selesai perbuatan kebajikan yang dilakukannya. Lebih-lebih ketika kita akan baca Al-Quran. Sini kita khususnya. Kemarin ini yang kita pahami, kenapa kita membaca A'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah dalam salat. Kenapa letaknya A'udzubillah itu sebelum Al-Fatihah, bukan sebelum takbir, bukan sebelum salat, bukan setelah takbir, tapi justru sebelum Al-Fatihah. Karena perintahnya begitu. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasy syaitanir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindung dirilah kepada Allah daripada syaitan yang dilaknat, dikutuk, dirajam. Kenapa? Nah ini. Kemarin juga telah disampaikan bahwa tidak satu bacaan pun, tidak satu kitab dan buku pun, tidak satu ucapan pun yang kita diperintah untuk beristiazah, mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan, kecuali ketika hanya akan baca Quran. Maka beliau-beliau para ulama kita menyebutkan, kalau ada orang baca auzubillah, isyarat. Kalau ada orang baca auzubillah minasyaitonirrajim, isyarat bahwa orang ini akan baca Quran. Sebagai alamat, sebagai tanda agar kita pun bersiap-siap untuk menyimaknya kalau kita hadir. Karena tidak ada satupun bacaan yang kita baca yang diperintah kita untuk mengawalinya dengan a'udzubillah, kecuali yang membaca Al-Quran. Kenapanya ini yang telah kita sebutkan kemarin. Kenapanya kemarin sudah kita sebutkan satu. Pertama, Al-Quran itu hudan. Kita sebut kaji lama. Karena dia petunjuk. Setan tidak mau kita mendapat petunjuk. Setan tidak mau kita berjalan di atas petunjuk. Dia ingin menggagalkan kita memperoleh petunjuk. Bahkan ketika kita lah baca Quran itu sendiri pun, nanti ketika kita baca Quran sendiri itu pun selus diganggunya. Nah, dalam masjid sekarang ini pun, duduk-duduk di sini pun, dia juga mengganggu. Lihatlah. Ada yang tidur, ada yang mengurut teman-temannya, ada yang buat tulisan di tangan, dilihatnya kepada temannya, tuh yang pakai mukena tadi. Ya, karena memang dia tidak berhenti. Tidak penat. Coba lihat, kenapa antum ketika mendengarkan kajian ngantuk? Ketika nak mengaji nak ngantuk? Baru saja duduk ngantuk, apa itu? Itu apanya? Kalau duduk-duduk biasa saja tidak ngantuk. Tidak ngantuk. Duduk saja biasa sampai jam 10 antum tahan duduk di sini. Bermain, bergelut, senda gurau. Tapi ketika duduk sebentar baru kita baca mukadimah, dia sudah tidur begini. Apa itu? Bukan mengantuk. Tandanya setan sedang bermain. Paham tuh? Paham ini? Nah, biasa saja, jangan jadi setan pula. Itu satu ya. Yang kedua, kita baca auzubillah itu untuk kita baca auzubillah untuk diketahui setiap kita membaca Al-Quran dengan ikhlas. Ya. Setiap kita membaca Al-Quran dengan ikhlas, sungguh-sungguh.
dengan suaranya dikeraskan, terdengar di telinga, bukan bergumam, bukan tidak jelas, tapi bersih lafadznya terdengar di telinga. Ketika itu malaikat turun, hadir dia. Ketika itu malaikat hadir, dalam hadis riwayat Imam Muslim agak panjang. Bahwa ringkas saja diambil hadis riwayat Imam Muslim 1327, ringkasnya saja ini. Ada seseorang membaca Al-Quran, namanya Usaid bin Hudayr, di ujung malam. Ketika dia sedang baca Quran, tiba-tiba kudanya meringkik. Lalu dia hentikan baca Al-Quran. Kuda itu berhenti meringkik. Kemudian dilanjutkannya lagi membaca Al-Quran. Kembali kuda itu meringkik. Berhenti dia. Lihat, ada. Dilanjutkannya baca Quran lagi, kembali. Kemudian dia khawatir, nanti anaknya namanya Yusuf, namanya Yusuf, bukan Yusuf ini, terinjak di kuda. Berhenti dia. Tiba-tiba ada sekumpulan cahaya berbentuk gumpalan awan cepat naik ke langit. Setelah dia berhenti baca Quran. Peristiwa itu diceritakannya kepada Nabi subuh-subuh. Kata Nabi, kenapa engkau tidak lanjutkan bacaan Quranmu? Kalau engkau lanjutkan bacaan Quranmu, kami juga dapat menyaksikan cahaya itu. Itulah sekumpulan malaikat yang mendengarkan bacaan Quran. Jadi ketika kita sedang baca Quran, malaikat hadir. Tetapi malaikat tidak mau hadir kalau setan ada di situ. Itu kebalikannya. Kalau malaikat ada di situ, setan tidak hadir. Kalau setan ada di situ, malaikat tidak hadir. Makanya sebelum membaca Quran, kita usir setan itu dulu. A'udzu billahi minasyaitan. Sungguh-sungguh meminta, sungguh-sungguh memohon, sungguh-sungguh berharap kepada Allah agar setan itu dijauhkan. Kenapa begitu? Kita perhatikan lagi, coba simak lagi. Kalimat a'udzu. A'udzu orang terjemahkan dalam bahasa kita, aku berlindung. Aku berlindung. Asal katanya auz. Ain waw zal, auz. Yaitu bersandar kepada sesuatu dan mendekatinya, melekat dan menempel. Bersandar, mendekat, menempel kepada sesuatu sehingga kita berada di belakangnya, terlindungi. Terpakailah kata-kata itu untuk berlindung agar kita terjaga, terpelihara dari sesuatu. Kalau kita baca auzubillah berarti aku mendekat kepada Allah agar aku dilindungi, dipelihara, dijaga dari setan yang terkutuk. Karena tidak ada sesuatu pun yang dapat menjaga, memelihara kita daripada setan kecuali Allah. Kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi membaca auzubillah upaya kita, usaha kita untuk memohon, meminta, mengadu kepada Allah agar kita dijaga, dilindungi, dipelihara daripada setan. Kalau sungguh-sungguh kita membaca itu serius, penuh harap keyakinan, setan lari. Baru kita baca ayat Quran
turun malaikat mendampingi. Lebih-lebih baca Quran itu jam 4, sepertiga malam tinggal. Abi ada sering lihat itu beberapa orang yang jam 3:30 sudah ke sini di halaman, sudah masuk ke masjid tanpa menyebut orangnya, bagus. Terus usahakan begitu, berwuduklah, ke masjidlah, salatlah, baca Quran. Keraskan baca Quran, tapi jangan sampai membangunkan orang. Sekedar tengah di tengah, malaikat hadir. Rahmat turun, kita diliputi oleh malaikat. Luar biasa. Di samping itu, berdasarkan hadis ini, membaca Quran jangan bergumam. Tahu bergumam? Tidak jelas bunyinya. Nah, itu tidak bergumam. Jelas lafaznya, makhrajnya jelas. Tahu bergumam? Tahu bergumam? Itu. Tidak jelas. Makhraj itu ada yang di dua bibir, ada yang di ujung lidah, ya. Bahkan ada sampai ke tenggorokan. Tidak tahu kita makhrajnya, bunyi hurufnya kalau tidak dilafazkan. Makanya kita lafazkan bersih, jelas. Cuman jangan dikeras-keraskan, terdengar antara di kita saja. Dunal jahri minal qawli wabtaghi baina zalika sabil. Di tengah-tengah saja, tidak keras, tidak berbisik dan bergumam, supaya jelas di telinga kita. Malaikat hadir. Malaikat hadir. Ketika kita membaca Al-Quran itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sungguh-sungguh serius-serius penuh harap dan yakin agar kita dipelihara, dilindungi daripada setan. Kita mulai membaca, malaikat turun. Malaikat turun. Kalau malaikat sudah turun, hadir, setan tidak datang, setan tidak ada. Nah, karena dua makhluk ini tidak bersatu. Jika di rumah kita ada setan, malaikat tidak masuk. Jika di rumah kita ada malaikat, setan tidak masuk. Maksudnya malaikat rahmat. Malaikat rahmat maksudnya. Ketika kita baca Quran di rumah atau tempat tinggal atau bersama, baca surah Al-Baqarah, setan lari, malaikat turun. Jadi kalau kita hubungkan, kita sangkutkan dengan kaji kita yang lampau, bahwa kita membaca Quran, baca auzubillah, karena yang akan kita baca petunjuk firman Allah, itu satu. Jangan supaya setan mengganggu kita, karena setan tidak mau kita dapat petunjuk. Yang kedua, bahwa membaca auzubillah itu, mengusir setan, mengundang datangnya malaikat. Mengundang datangnya malaikat. Dengan tambahan, kalau kita baca Al-Quran jelas-jelas, bersih-bersih. Jangan bergumam, jangan tidak jelas bunyi hurufnya. Terdengar di telinga, tapi jangan terdengar bagi orang lain, nanti ria, terganggu orang. Yang ketiga, membaca auzubillah. Bahwa Al-Quran itu adalah namanya syifaun lima fis sudur, obat yang terdapat dalam dada. Al-Quran itu syifaun. Tahu syifa? Obat. Al-Quran itu syifaun lima fis sudur. Dia menjadi obat bagi penyakit yang ada di dada, penyakit yang ada di hati. Itu syifa namanya. Karena Al-Quran itu syifa, obat. Yang diobatinya adalah penyakit. Penyakit terutama penyakit yang ada di dada.
penyakit yang ada di hati. Obat itu tidak akan berpengaruh jika pantangannya masih kita makan. Obat itu tidak akan berpengaruh jika pantangannya masih kita makan. Apa maksud pantangannya masih kita makan? Bahwa di hati kita ada sekian banyak penyakit hati yang bersumber dari setan. Ada dengki, ada nifak, ada kufur, ada syirik. Ada sekian banyak penyakit yang penyakit itu lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Untuk mengobati penyakit yang ada di hati dia adalah Al-Quran. Tidak di rumah sakit. Ya, hati kita ini banyak penyakitnya. Dengki, sombong, ria, egois, bakhil. Tidak peduli. Ria, suka jabatan, cinta dunia, banyak penyakit-penyakitnya. Suka pamer, suka bangga-bangga. Tidak mau terima nasihat, itu penyakit-penyakit saja. Penyakit itu lebih bahaya pada penyakit jasmani. Setan bercokol. Bercokol setan di penyakit itu. Obatnya adalah Al-Quran. Apa obatnya? Al-Quran. Maka sebelum minum obat, sebelum kita berobat, kita harus berusaha meninggalkan segala macam pantangan-pantangan itu, penyakit-penyakit itu. Biangnya setan. Biang penyakitnya apa? Setan. Dengan membaca auzubillah, setan menyingkir dia dari hati kita, karena dia alladzi yuwaswisu fi sudurina. Setan itu memberikan bisikan-bisikan di dada manusia. Kita singkirkan dia dengan baca auzubillah. Setelah auzubillah masuk obatnya, tawar dia. Kira begitu. Mudah-mudahan tertangkap bagian anaknya. Ya, sekedar untuk tahu saja, penyakit rohani, penyakit hati jauh lebih sangat berbahaya daripada penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani, kita sendiri yang sakit. Ya. Tapi kalau penyakit hati, penyakit dada, bisa Indonesia hancur. Bisa ke sekampung orang kena. Itu bahayanya penyakit. Bisa dunia ini rusak. Sakit apa namanya itu? Sakitnya mana? Sakit di dada. Bukan sakit kulit. Bukan encok, bukan ngilu-ngilu, bukan demam, bukan sakit kepala. Sakit hatinya ada penyakit. Kesyirikan penyakit namanya, kekufuran penyakit, kemunafikan penyakit, kefasikan penyakit, fajir penyakit. Dan situ. Setan suka kita sakit. Senang dia sakit. Dan dia terus mengipas-ngipas agar kita terus sakit. Obatnya adalah Al-Quran. Tidak ada obat lain. Syifa'ul lima fi suduril Quran. Membacanya, memahaminya, mengamalkannya, enyah penyakitnya. Membaca auzubillah ketika akan membaca Quran berarti kita membuang biangnya. Biang apa? Biang
penyakit. Apa biang penyakit? Syaitan itu. Kita buang biangnya dulu. Karena kita akan meminum obat. Al-Quran yang kita baca itu laksana kita sedang meminum obat. Al-Quran yang kita baca Quran, auzubillah. Auzubillah itu berarti kita mengenyahkan, membuang, memohon kepada Allah agar dia enyahkan biang keroknya. Setelah hilang biang keroknya, kita auzubillah syaitan, baca bismillah, baca Quran. Baca Quran sama dengan minum obat. Tertangkap dan tertangkap, yang jelas ilmunya sudah ada dulu. Itu pentingnya kita membaca auzubillah. Dan membaca auzubillah itu serius. Bukan sambil-sambil, bukan sambil mengambil Quran. Sudah, jangan diurut juga dia, enak betul. Ini apa nih? Konsentrasi saja. Ya. Membaca auzubillah itu serius. Sungguh-sungguh dari hati, hadirkan di pikiran kita bahwa setan sedang ada di hadapan kita. Itu makanya Abi Awali tadi, apabila sekelompok orang ingin pergi salat, setan ada di situ gitu. Ya, kita ulang lagi. Kita ambil contoh dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Maidah 91, contoh saja. Apa contohnya? Di situ dikatakan bahwa wa yasuddakum man dzikrillah wa anis shalah. Setan itu menghalangi kamu untuk berzikir dan salat. Berarti ketika kita akan berzikir, ketika salat, ketika akan melakukan amal saleh, kebajikan-kebajikan, setan ada di hadapan kita. Nah, ada di hadapan kita. Dia tidak nampak. Karena tidak nampak, kita mohon perlindungan kepada Allah. Kalau nampak, ditinju dia, dipukul dia, ditunjuk dia, dihardik dia. Nih, ditunjuk dia. Karena dia tidak nampak, kita harus mengadu kepada Rabb kita, mengadu kepada Raja kita, mengadu kepada Ilah kita. Nah, sini letaknya auzubillah, qul a'udzu birabbin nas, birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada di depan kita dia, menghambat dia. Mau salat, mau zikir, mau sedekah, mau beramal saleh, mau haji, mau umrah, mau apa saja yang baik-baik, dia datang menghambat. Mau sedekah, dia datang membisik-bisikkan supaya kita yang sedekah. Mau berbuat baik, dia datang menghambat. Nah, ketika kita sudah paham bahwa ketika kita akan melakukan kebajikan, dia ada setannya, penting kita berlindung kepada Allah. Lebih-lebih ketika akan membaca Al-Quran. Dia paling anti, paling tidak mau, paling tidak suka setan atau iblis itu kita membaca Al-Quran. Makanya turun perintah khusus, perintah spesial dalam surah An-Nahl, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Perintah khusus spesial. Tidak ada dipintahkannya lain. Ketika engkau akan baca hadis, baca buku, baca kitab, baca ini, baca auzubillah, tidak ada. Yang ada cuma baca Al-Quran. Ini yang perlu habis garis-garis bawahi lagi nih. Pada kita semua, pentingnya baca sungguh-sungguh serius. Kadang ketika kita sudah baca Quran juga dialihkannya pikiran kita. Setan tidak ada yang lain, setan yang mengalihkan, diganggunya kita. Kadang setiap baca Quran tuh setiap setan menguap. Kadang-kadang
setan itu bersosok dia. Kita baca Quran dia mengganggu, dia usik. Kita salat diguyunya. Kita sedang serius, dia gelitik kita. Itu bersosok setannya. Tahu sosoknya? Kadang-kadang berkopiah seperti ini sosoknya. Kita baca Quran, dia ribut, dia mengganggu kita, diusiknya kita. Atau diajaknya kita main keluar. Kita ingin mengamalkan hafalan kita, diajaknya main keluar. Itu setan. Setannya karena nampak bisa dilawan. Apa beda setan yang nampak dengan tidak nampak? Setan yang nampak dilawannya bukan dengan zikir, bukan dengan auzubillah. Setan yang nampak dilawan dengan tinju. Karena bisa dihadapi. Baca auzubillah nak empan dia. Baca ayat kursi nak lari dia tu. Baca azan dia tenang saja. Baca zikir tak masalah karena dia nampak. Yang takut di zikir, yang takut di auzubillah, yang takut di ayat kursi, yang takut di azan siapa? Siapa? Syaitan yang tidak nampak. Syaitan yang nampak ini takut? Tidak. Melawan syaitan yang tidak nampak, beristiazah. Meminta perlindungan kepada Allah. Membaca auzubillah. 1. Apalagi zikir. Apalagi doa. Lalu tamengi perisai badan dengan iman, dengan keikhlasan dalam berbuat dan tawakal. Nah, itu ditameng gitu. Karena setan yang nampak tidak bisa ditinju. Dengan peluru tidak bisa, dengan parang samurai tidak bisa, dengan tombak tidak bisa, dengan panah pun. Kemarin kita sudah tantang Ustaz Rahmat. Coba Ustaz Rahmat panah setan lah, tidak bisa dia. Ahli panah kita kan Ustaz Rahmat, tidak bisa. Tidak nampak. Karena dia tidak nampak, satu-satunya jalan adalah kepada Allah yang mengetahui yang gaib-gaib. Jika setannya nampak, dilawan. Melawannya 3. Suruh dia, larang dia berbuat mungkar. Larang dia buat mungkar, suruh dia berma'ruf. Maafkan dia, suruh dia berma'ruf, larang mencegah, larang membuat mungkar, atau kita yang berpaling. Itu cara menghadapi setan yang nampak. Kalau setan yang tak nampak, fasta'iz billah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Ya. Nah, sedikit lagi tinggal. Berat perjuangannya nampak nih. Berat perjuangan nih anak-anak kita. Satu lagi tinggal, kita ringkas saja tentang membaca auzubillah. Bahwa sebagaimana yang habis sebutkan tadi, berlindung diri kepada Allah daripada syaitan dengan membaca auzubillah. Bacaan auzubillah itu ada yang pendek, ada pula yang panjang. Yang sering kita dengar adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada juga orang baca a'udzubillahis samiil alim. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ada juga yang dipanjangkan, sama-sama riwayatnya ada. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. Kalau ada yang dapat begitu bagus, lengkap. Cuman karena yang populer bacaannya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca saja itu.
Kalau yang panjang tadi apa? A'udzu billahis samiil alim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Daripada setan yang dirajam, yang dilaknat, yang dikutuk. Min hamzihi. Hamzihi, bukan hamdihi. Hamzihi. Apa hamzi? Daripada godaan-godaan rayu-rayuannya atau kegilaannya. Hamzihi wa nafqihi. Apa nafqihi? Daripada kesombongan yang ditiupkannya. Wa nafsihi, daripada nyanyian-nyanyian rayuan dan bujukannya. 3. Hamzihi, baca semua. Hamzihi. Semua laki-laki. Hamzihi. Ha. Ha. Hamzihi. Zai. Zi. Hamzihi. Minasyaitanir rajim. Min hamzihi. Apa hamzihi? Kegilaannya atau dorongan-dorongannya supaya kita berbuat hal yang gila-gila. Terbuat hamzihi itu mendorong kita. Biar saja, biar. Hamzi. Termasuk bujuk rayuannya hamzihi juga. Nafkhihi, semua. Nafkhihi. Na. Naf. Fa. Naf. Kha. Khi. Hi. Nafkhihi. Nafkhihi. Tak fihi, khi. Kha. Khu. Khi. Khihi. Nafkhihi. Kesombongannya. Apa? Kesombongannya. Sombong. Yang baju hitam itu sombong. Nah. Hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Sa. Si. Su. Pisang. Masa. Lisu. Nafsihi. Alif ba ta sa. Sihi. Nafsihi. Nyanyiannya, syairnya, dendangannya. 3. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Daripada kegilaannya atau tiupan kegilaannya, daripada kesombongannya, dan daripada nyanyian bujukan rayuannya atau syair-syairnya, dendang-dendangannya. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Semuanya ikuti ya. A'udzu billahis samiil alim. A'udzu billahi samii'il alim. Samii'il alim. A'udzu billahi samii'il alim. Minasy syaithanir rajim. Minas ngantuk. Sudah makan? Sudah bobo? Sudah. Minasy syaithanir rajim. Min. Hamzihi. Wa nafkhihi. Wa nafsihi. Min hamzihi. Wa nafkhihi. Wa nafsihi. A'udzu billahis samii'il alim. Minasy syaithanir rajim.
min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bagus. Itu bacaan isti'azah yang panjang. Yang pendeknya a'udzubillahi Satu menit lagi. Minasyaitonir rajim. Apa itu rajim? Rajim maknanya marjum, yang dilempari. Hukum rajam, hukum lempar. Melempar, rajim. Marjum yang dilempar. Hukum rajam, hukum dilempar orang dengan batu. Lalu dipakai kepada setan. Rajim bermakna rajum, marjum. Sesuatu yang dilempari, yang dilaknat, yang dikutuk, yang diusir daripada rahmat Allah, maka dilempar. Lama-lama diterima orang dengan laknat. Karena yang dilempari pasti yang dikutuk, yang dilaknat, yang terusir, yang menjijikkan, dilempar, diterjemahkan. Apa bahasa kita? Minasyaitan, ini daripada syaitan yang terlaknat, dikutuk. Asal katanya dilempar. Setan dilaknat. Kenapa setan dilaknat? Karena dia tidak berhak dapat rahmat. Dia dikutuk karena tingkah lakunya, perangainya menjauhkan orang daripada kebenaran. Jauh daripada kebenaran, menjauh orang daripada kebenaran. Itulah makna a'udzubillahi bersungguh-sungguh kita membacanya. Setiap kali akan membaca Al-Quran atau setiap kali kita membaca Al-Fatihah di dalam salat, sebelum membaca Al-Fatihah dalam salat. Itu kira-kira kajian kita malam hari ini untuk kita semua. Mudah-mudahan berfaedah lah. Ada manfaat untuk kita semua. Dan pesan kita kepada anak-anak yang insya Allah besok pulang. Ya, pulang besok ini. Doa kami semua agar selamat dalam perjalanan. Sampai di rumah dengan aman. Sampaikan salam kami, keluarga besar Abi Sentar, kepada Bapak, Ibu, dan keluarganya. Jaga ibadah, jaga salat, adab-adab yang sudah kita terapkan setiap hari dipelihara di rumah. Tunjukkan kepada orang lain kita ini murid Abi Sentar. Faham tuh? Setiap hari kita mencoba berusaha untuk terus berbaik, memperbaiki diri, membina diri supaya lebih bagus, lebih baik. Jangan coreng, jangan rusak pondok kita karena laku kita di luar. Faham tuh? Abi yakin, guru-guru yakin, bapak-bapak kita yakin, ibu-ibu kita yakin. Antum pasti pandai memelihara, menjaga nama baik di rumah. Karena setiap hari kita di sini terus dituntun, terus diajari. Walaupun ada juga yang aneh-aneh, biasa itu. Dan ikutilah di rumah salat berjamaah, bantu orang tua, adik-adik, kakak-kakak, berbuat baik. Kalau ada kajian, jangan sok. Baik. Ada kajian di tempat kita, di musala, di surau, di masjid kita, duduk mendengarkan kajian, jangan sok. Tahu sok. Ilmu kita tidak berapa. Mengaji baru 1 helai. Jangan sok. Banyak orang yang tanggung-tanggung sok. Kalau ada orang ngaji, ta'lim, memang jelas kajinya lipat Al-Quran, duduk simak kajinya. Karena yang disampaikannya nur. Apa nur? Ilmu itu cahaya. Al-ilmu nur. Abi sering mengalami, karena Abi setiap hari keluar. Subuh,
pagi, siang, malam, terus mengalami orang-orang yang besar daripada antum sedikit sok. Guru ngaji dia lari ke kamar. Dia muazin, dia kuliah, kamar. Selesai orang ini keluar. Atau orang guru ngaji dia anta-ata apa aja kerjanya. Sok namanya. Jangan tiru seperti itu. Karena siapapun yang menyampaikan ilmu, ambil ilmunya. Kadang-kadang ada yang tidak kita ketahui walaupun kecil ya. Faham Tom? Ini nasihat Abi kepada antum semua. Di rumah, di kampung halaman ada orang ngaji, ada orang talim, duduk dengarkan kajiannya. Lipat Al-Quran. Al-Quran bisa ditunda membacanya. Simak baik-baik. Itu ilmu. Kadang-kadang apa yang dibacanya belum sempat kita baca. Apa yang dipahaminya kita tidak paham. Apa yang disampaikannya barangkali ilmu kita tidak dengarkan. Itu nasihat Abi kepada antum. Salah berjamaah. Oke? Paham itu? Salah berjamaah, membaca Al-Quran, beradab, bersopan santun di rumah dan di sekeliling kita. Nampakkan kita ini orang yang sudah beradab. Kalau ada ta'lim, ikuti, jangan menjadi orang sok. Apa itu sok? Seakan sudah penuh gelasnya. Gelas kita kosong baru. Andaikan penuh gelas, buangkan isi gelas kita, tambah lagi. Begitu berilmu. Tidak berhenti. Sampai mati jangan berhenti berilmu. Jangan berhenti. Itu kami ini banyak seperti itu, mendengar orang tak mau. Tak mau dengar orang. Itu nasihat kita semua. Malam ini kita lepas secara resmi seperti itu, sambil ini dengan harapan antum-antum tetap istiqamah. Istiqamah sesuai dengan kebiasaan kita di sini, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Sekian kita sampai ke malam hari ini. Semoga berfaedah, bermanfaat dan ada berkahnya. Amin. Diakhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa